Assalamualaikum. Hi guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Amanda Lestari. Ini salah satu tugas bank dan lembaga keuangan. Sebagai berikut. Sejarah Bank Syariah. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Nazar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing, pembagian laba di kota Midgram pada tahun eksperimen ini berlangsung sehingga tahun 1967. Sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Lalu, Islamic Development Bank atau IDB kemudian berdiri pada tahun 1974, disponsori oleh negara-negara yang bergabung dalam organisasi Konferensi Islam. Walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Diregulasi perbankan dimulai 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keluasan pada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kerja kelompok untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 6 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentuk kelompok kerja pendiri Bank Islam di Indonesia, yaitu tim perbankan MUI, dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 resmi beroperasi. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 1992 menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, dua banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disebut hangat dengan masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, dan lainnya. Pengertian Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum Islam. Prinsip syariah yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung grahar, masyun, riba, zolim, dan objek haram yang bagaimana teratur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah, fungsi menghimpun dana, menyalurkan dana, jasa-jasa keuangan, dan fungsi sosial, menyalurkan jis, wakaf, dan lain-lain. Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, dan Direksi. Margin keuntungan dari transaksi jual beli, bagi hasil dari transaksi, bagi hasil ujroh dari transaksi ijarah. Bank konvensional, fungsi penghimpun dana, menyalurkan dana, jasa-jasa keuangan. Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisaris, dan Direktur. Bunga bank menguntungkan prudential banking. Prospek ekonomi perbankan syariah. Terkait prospek, Bank Syariah memiliki prospek yang cara hal ini terlibat dengan semakin berkembangnya jumlah bank syariah di Indonesia. Dampak bank syariah di Indonesia yakni UMKM semakin berkembang sehingga perekonomian negara semakin berkembang, dan peluang atau prospek lainnya adalah
praktek bank syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, didukung hukum, undang-undang yang terus disempurnakan, dan kebijakan ekonomi memberi ruang gerak yang cukup kepada bank syariah untuk terus berkembang, dan pengalaman menghadapi krisis moneter yang berpanjangan sejak 97 hingga tahun 2000. Dalam membuktikan ketangguhan bank syariah sebagai bank yang sesuai dengan sistem bagi hasil dibanding dengan sistem bunga. Peran perbankan syariah di dunia internasional. 1. Memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal. 2. Memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. 3. Mendapat melayani transaksi besar dan bertaraf. 4. Mengelola dana publik dan menciptakan siklus bisnis yang sehat akan mendorong stabilitas sistem keuangan. Prospek konsep ekonomi Islam bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat Muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya, serta Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah serta petunjukan operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan itu tersendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang jasa bagi rakyatnya. Sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara benar atau dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi adalah sumber investasi yang identik dengan modal, sumber daya manusia, identik dengan tenaga kerja, entrepreneurship, dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam harus memasukkan aspek aksiologis, nilai moral, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diorientasikan kepada sejahtera materi saja, melainkan memasukkan juga aspek ruhaniyah. Selanjutnya, memaksimalkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional per se tanpa mendulikan dampaknya atas distribusi pendapatan dan kesejahteraan umum tidak dapat menjadi sasaran utama dalam perekonomian Islam. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan, materi maupun rohani. Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas, yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.